Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 31. Italia, Sinbad si Pelaut. Bagian 2. Franz mengeluarkan sapu tangannya dari saku, lalu menyerahkannya pada pria yang berbicara padanya. Tanpa sepatah kata pun, mereka membalut matanya dengan hati-hati, menunjukkan kekhawatiran bahwa ia mungkin akan berbuat gegabah. Setelah itu ia diminta berjanji tidak akan mencoba melepas penutup matanya sedikit pun. Ia pun berjanji. Kedua pemandunya lalu menggenggam lengannya, dan Franz berjalan dipandu oleh mereka, diikuti sang penjaga di depan. Setelah berjalan sekitar 30 langkah, ia mencium aroma menggoda dari kambing panggang, sehingga ia tahu bahwa ia melewati tempat perkemahan. Mereka lalu membawanya sekitar 50 langkah lebih jauh. Jelas menuju bagian pantai yang sebelumnya tak diizinkan Gaetano masuki. Penolakan yang kini ia pahami alasannya. Tak lama kemudian, dari perubahan suasana udara, ia tahu bahwa mereka telah memasuki sebuah gua. Setelah berjalan beberapa detik lagi, ia mendengar suara gemerisik dan rasanya atmosfer berubah sekali lagi, menjadi hangat dan harum semerbak. Akhirnya kakinya menginjak permadani tebal dan lembut. Lalu para pemandunya melepaskan pegangannya. Ada jeda hening sejenak, lalu sebuah suara dalam bahasa Prancis yang sangat fasih, meski berlogat asing berkata, "Selamat datang, Tuan. Silakan lepas penutup matamu." Tentu saja Franz tak menunggu izin itu diulang. Ia segera melepas sapu tangannya dan mendapati dirinya berhadapan dengan seorang pria berusia 38 hingga 40 tahun. Berpakaian ala Tunisia, peci merah dengan rumbai sutra biru panjang, rompi hitam berhiaskan sulaman emas, celana merah tua yang longgar, serta gaiter besar berwarna senada dengan sulaman emas seperti rompinya, dan sendal kuning. Ia mengenakan selendang kasmir indah di pinggangnya, dan sebuah pisau kecil berbentuk melengkung, terselip di ikat pinggangnya. Meski wajahnya pucat nyaris kebiruan, pria itu memiliki paras yang luar biasa tampan. Matanya yang tajam berkilat, hidungnya lurus sempurna, menjulang dari dahi seperti patung Yunani klasik. Giginya putih bersih seperti mutiara, kontras indah dengan kumis hitam yang mengelilinginya. Kepucatannya begitu khas, seolah ia baru saja keluar dari kuburan panjang dan belum mampu kembali ke warna kehidupan yang sehat. Ia tidak terlalu tinggi, tapi tubuhnya sangat proporsional. Dan seperti kebanyakan pria selatan, tangannya dan kakinya kecil. Namun yang paling mengejutkan Franz, yang sebelumnya menganggap deskripsi Gaetano sebagai dongeng belaka, adalah kemegahan ruangan tempat ia kini berdiri. Seluruh dinding ruangan dilapisi kain brokat merah tua, dihiasi sulaman bunga emas. Di salah satu ceruk terdapat semacam dipan. Di atasnya tergantung pedang-pedang Arab dalam sarung perak yang gagangnya berkilauan permata. Dari langit-langit menggantung lampu kaca Venesia berbentuk indah dengan warna memesona. Sementara kakinya tenggelam dalam permadani Turki yang lembut hingga mata kaki. Gorden tebal menutupi pintu tempat Franz masuk, serta pintu lain yang mengarah ke ruangan kedua yang tampaknya diterangi cahaya terang. Sang tuan rumah memberi Franz waktu untuk pulih dari keterkejutannya, sekaligus membalas tatapannya tanpa sedetik pun mengalihkan pandangannya. "Tuan," katanya setelah jeda, "1000 maaf atas tindakan pencegahan yang diambil saat Anda dibawa ke sini. Namun karena pulau ini sepanjang tahun hampir selalu kosong, jika rahasia tempat tinggalku ini terbongkar, aku pasti akan menemukan kediaman sementaraku dalam keadaan kacau balau saat kembali. Dan tentu saja menjengkelkan. Bukan karena kerugiannya, melainkan karena aku kehilangan kepastian bisa memisahkan diri dari seluruh umat manusia kapanpun ku mau. Sekarang,
Izinkan aku menebus ketidaknyamanan singkat ini dengan menawarkan sesuatu yang mungkin tak Anda duga di tempat seperti ini, yaitu makan malam yang layak dan tempat tidur yang nyaman. Demi Tuhan, Tuan, jawab Franz. Jangan minta maaf. Aku selalu tahu bahwa orang yang masuk ke istana ajaib pasti ditutup matanya, seperti Raoul dalam opera Les Huguenots misalnya. Dan sungguh, aku tak punya alasan mengeluh, karena apa yang kulihat justru mengingatkanku pada keajaiban dalam 1001 malam. Ah, seru tuan rumah itu. Aku boleh berkata seperti Lucullus seandainya aku tahu kehormatan akan kedatanganmu. Pasti sudah kusiapkan segalanya. Tapi gubuk pertapaanku ini silahkan kau pakai. Makan malamku yang sederhana ini silahkan kau nikmati bersamaku jika kau mau. Ali, apakah makan malam sudah siap? Pada saat itu gorden tebal terbuka dan seorang pelayan Nubia, hitam legam seperti arang, berpakaian tunik putih sederhana, memberi isyarat pada tuannya bahwa segala sesuatu di ruang makan telah siap. Nah, kata sang tua tak dikenal pada Franz, aku tak tahu apakah kau sependapat denganku, tapi menurutku tak ada yang lebih menjengkelkan daripada duduk berdua selama 2 atau 3 jam tanpa tahu nama dan sebutan apa yang harus dipakai untuk saling memanggil. Aku terlalu menghormati hukum keramahan untuk menanyakan namamu atau gelarmu. Aku hanya memintamu memberiku satu nama yang bisa kugunakan untuk memanggilmu dengan senang hati. Adapun diriku, agar kau merasa nyaman, kuberitahu, aku biasa dipanggil Sinbad si pelaut. Dan aku, jawab Franz, akan mengatakan karena aku hanya butuh lampu ajaib Aladin agar benar-benar mirip dengannya, bahwa aku tak melihat alasan mengapa saat ini aku tak boleh dipanggil Aladin. Ini akan menjaga kita tetap berada di timur, tempat aku merasa telah dibawa oleh suatu jin baik. Kalau begitu, Tuan Aladin, balas sang tuan yang aneh itu. Kau sudah dengar, makan malam kita diumumkan. Maukah kau bersusah payah masuk ke ruang makan? Hambamu yang rendah hati ini akan mendahului untuk menunjukkan jalan. Sambil berkata demikian, ia menyingkirkan gorden, lalu Sinbad mendahului tamunya. Franz kini menyaksikan pemandangan ajaib lainnya. Meja makan terhidang dengan kemegahan luar biasa. Setelah yakin akan hal penting ini, ia memandang sekeliling ruangan. Ruang makan itu nyaris tak kalah mengagumkan dari ruangan sebelumnya. Seluruhnya terbuat dari marmer, dihiasi relief-relief kuno yang tak ternilai harganya. Di keempat sudut ruangan yang berbentuk persegi panjang itu, berdiri 4 patung megah, masing-masing membawa keranjang di tangan. Di dalam keranjang-keranjang itu tersusun 4 piramida buah-buahan paling indah. Nanas Sisilia, delima Malaga, jeruk kepulauan Balearik, persik Prancis, dan kurma Tunis. Hidangan utamanya terdiri atas seekor burung pegar panggang yang dihiasi dengan burung hitam Korsika, ham babi hutan dengan jeli, seperempat daging kambing muda dengan saus tartar, seekor ikan turbot yang menggiurkan, dan seekor lobster raksasa. Di antara hidangan-hidangan besar itu terdapat piring-piring kecil berisi aneka makanan lezat. Semua piring saji terbuat dari perak, sedangkan piring makan dari porselen Jepang. Franz menggosok matanya untuk meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Hanya Ali yang hadir melayani meja, dan ia melakukannya dengan begitu sempurna hingga tamu itu memuji tuan rumahnya karenanya. Ya, jawab sang tuan rumah sambil melayani hidangan dengan sikap santun dan anggun. Ia memang makhluk malang yang sangat setia padaku, dan berusaha sekuat tenaga membuktikannya. Ia ingat bahwa aku menyelamatkan nyawanya, dan karena ia sangat sayang pada kepalanya sendiri, ia merasa berterima kasih padaku karena telah menjaga agar kepala itu tetap menempel di pundaknya. Ali mendekati tuannya, mengambil tangannya lalu menciumnya dengan penuh hormat. Apakah aku lancang, Tuan Sinbad? Tanya Franz. Jika memintamu menceritakan secara rinci perbuatan baik itu? Oh, itu cukup sederhana, jawab sang tuan rumah.
Rupanya orang ini tertangkap berkeliaran terlalu dekat ke harem Baitunis. Lebih dekat daripada yang diizinkan etiket bagi orang berkulit seperti dia. Bey lalu menghukumnya. Lidahnya dipotong hari pertama, tangannya hari kedua, dan kepalanya hari ketiga. Aku selalu ingin punya pelayan bisu. Jadi begitu ku dengar lidahnya telah dipotong, aku langsung menemui Sang Bey dan menawarkan senapan double barrel indah sebagai ganti Ali. Senapan yang sudah lama ia idamkan. Ia ragu sejenak. Ia sangat ingin menyelesaikan hukuman si malang itu. Tapi begitu kutambahkan pedang Inggris yang pernah kugunakan untuk menghancurkan yatagan miliknya, Sang Bey pun menyerah. Ia setuju memaafkan tangan dan kepalanya, dengan syarat si malang ini tak pernah lagi menginjakkan kaki di Tunis. Tapi syarat itu sia-sia belaka, karena setiap kali kapal ini mendekati pantai Afrika, Ali langsung lari ke bawah geladak dan baru mau muncul lagi setelah daratan itu lenyap dari pandangan. Franz diam sejenak, termenung, bingung menilai campuran kebaikan dan kekejaman yang terdengar dalam narasi singkat tuan rumahnya. Dan seperti pelaut legendaris yang kau pinjam namanya, katanya sambil mengalihkan pembicaraan. Kau menghabiskan hidupmu dengan bepergian. Ya, jawab sang tak dikenal dengan senyum aneh. Aku pernah bersumpah di masa lalu, saat aku sama sekali tak menyangka bisa memenuhinya. Dan aku juga bersumpah hal-hal lain yang kuharap suatu hari nanti akan kulaksanakan. Meski Sinbad mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, matanya memancarkan kilatan kebuasan luar biasa. Kau pernah menderita banyak, Tuan? Tanya Franz penasaran. Sinbad terkejut, menatap tajam tamunya. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Segalanya, jawab Franz. Suaramu, tatapanmu, wajahmu yang pucat, bahkan cara hidupmu. Aku menjalani kehidupan paling bahagia yang mungkin ada. Kehidupan seorang pasha sejati. Aku raja atas seluruh ciptaan. Aku suka suatu tempat, tinggal di sana. Bosan, pergi. Aku bebas seperti burung, punya sayap seperti burung. Pelayanku menuruti keinginan terkecilku. Kadang aku menghibur diri dengan membebaskan bandit atau penjahat dari jerat hukum. Aku punya caraku sendiri memberi keadilan. Diam, pasti, tanpa ampun atau banding. Menghukum atau memaafkan, tanpa seorang pun melihatnya. Kalau kau pernah merasakan hidupku, kau tak akan menginginkan hidup lain dan tak akan kembali ke dunia ini kecuali ada misi besar yang harus kau selesaikan. Balas dendam misalnya, komentar Franz. Sang tak dikenal menatap pemuda itu dengan sorot mata yang menembus hingga ke lubuk hati dan pikirannya. Mengapa balas dendam? Tanyanya. Karena, jawab Franz, kau tampak seperti orang yang dianiaya oleh masyarakat dan punya dendam mengerikan yang harus kau selesaikan dengannya. Sinbad tertawa dengan tawa khasnya yang memperlihatkan gigi-gigi putih tajamnya. Kau salah tebak. Seperti yang kau lihat, aku seorang filsuf. Suatu hari nanti mungkin aku pergi ke Paris untuk menyaingi Monsieur Appert dan pria berjubah biru kecil itu. Apakah ini akan menjadi perjalanan pertamamu ke sana? Ya, mungkin kau menganggapku tak penasaran. Tapi aku jamin, bukan salahku aku menundanya selama ini. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Apakah kau berencana melakukan perjalanan itu segera? Aku tak tahu. Itu tergantung pada keadaan. Dan keadaan itu tergantung pada pengaturan tertentu. Aku ingin berada di sana saat kau datang. Dan aku akan berusaha membalas keramahan luar biasa yang kau tunjukkan padaku di Monte Cristo, sejauh kemampuanku. Aku akan senang menerima tawaranmu, jawab sang tuan rumah. Tapi sayangnya, jika aku pergi ke sana, kemungkinan besar aku akan menyamar. Hidangan malam itu tampaknya disediakan hanya untuk Franz. Sang tuan rumah nyaris tak menyentuh hidangan mewah itu. Sementara tamunya menyantapnya dengan lahap. Lalu Ali membawa makanan penutup, atau lebih tepat,
mengambil keranjang-keranjang dari tangan patung-patung itu dan meletakkannya di atas meja. Di antara dua keranjang, ia menempatkan cangkir perak kecil berpenutup. Cara hati-hati Ali meletakkan cangkir itu membangkitkan rasa ingin tahu Franz. Ia membuka penutupnya dan melihat pasta kehijauan mirip manisan Angelica, tapi sama sekali asing baginya. Ia menutupnya kembali, tapi tak tahu isinya, lalu menatap tuan rumahnya yang tersenyum melihat kekecewaannya. Kau tak bisa menebak ya, apa isi cangkir kecil itu? Tidak, sungguh tidak bisa. Nah, manisan hijau ini tak lain adalah ambrosia yang disajikan Hebe di meja Jupiter. Tapi, jawab Franz, ambrosia ini tentu saja kehilangan sebutan surgawinya saat melewati tangan manusia dan mendapat nama duniawi. Dalam bahasa awam, apa sebutan ramuan ini? Sejujurnya aku tak terlalu tertarik mencobanya. Disinilah asal-usul materi kita terungkap, seru Sinbad. Kita sering lewat begitu dekat dengan kebahagiaan tanpa melihatnya, tanpa memperhatikannya. Atau jika melihat dan memperhatikan, kita tidak mengenalinya. Apakah kau orang yang materialistis dan emas adalah dewamu? Cicip ini, dan tambang Peru, Guzerat, dan Golconda terbukalah untukmu. Apakah kau imajinatif, seorang penyair? Cicip ini, dan batas-batas kemungkinan lenyap. Medan ruang tak terhingga terbentang di hadapanmu. Kau maju bebas dalam hati, bebas dalam pikiran, memasuki alam mimpi tanpa batas. Apakah kau ambisius dan menginginkan keagungan duniawi? Cicipi ini, dan dalam sejam kau akan jadi raja. Bukan raja kerajaan kecil di sudut Eropa seperti Perancis, Spanyol, atau Inggris, tapi raja dunia, raja semesta, raja ciptaan. Tanpa bersujud pada kaki setan, kau akan jadi penguasa segala kerajaan di bumi. Bukankah tawaranku menggoda? Dan bukankah itu mudah? Cukup lakukan ini. Lihat. Sambil berkata demikian, ia membuka cangkir kecil berisi ramuan yang dipuji-puji itu. Mengambil sesendok, lalu menelannya perlahan dengan mata setengah tertutup dan kepala mendongak. Franz tak mengganggunya saat ia menikmati manisan ajaibnya. Setelah selesai, Franz bertanya, "Jadi apa sebenarnya ramuan berharga ini?" "Pernahkah kau dengar," jawabnya, "tentang sang tua dari gunung yang mencoba membunuh Philip August?" "Tentu saja." "Nah, kau tahu, ia memerintah lembah subur yang dinaungi gunung tempat ia mendapat julukan puitisnya itu. Di lembah itu terdapat taman-taman megah yang ditanam Hassan bin Sabah. Dan di taman itu ada pavilion-pavilion terpencil. Di sanalah ia menerima orang-orang pilihannya. Dan di sana, menurut Marco Polo, ia memberi mereka ramuan tertentu yang membawa mereka ke surga. Di tengah semak-semak yang selalu berbunga, buah-buahan yang selalu matang, dan perawan-perawan yang selalu mempesona. Apa yang mereka anggap nyata hanyalah mimpi. Tapi mimpi itu begitu lembut, menggairahkan, dan memikat. Hingga mereka menjual jiwa raga pada sang pemberi ramuan itu, dan taat pada perintahnya seperti pada dewa. Membunuh korban yang ditunjuk, mati dalam siksaan tanpa keluhan, percaya bahwa kematian mereka hanyalah pintu cepat menuju kehidupan penuh kenikmatan yang telah dirasakan sedikit melalui ramuan suci yang kini ada di hadapanmu. Jadi, seru Franz, ini hashish. Aku pernah dengar setidaknya namanya. Tepat sekali Tuan Aladin, ini hashish. Hashish Alexandria paling murni dan tak tercampur buatan Abu Ghor, sang pembuat legendaris. Satu-satunya orang yang layak dibangunkan istana dengan tulisan "Dunia yang berterima kasih kepada sang penjual kebahagiaan." Tahukah kau, kata Franz, aku sangat ingin menilai sendiri kebenaran atau berlebihan pujianmu ini. Silahkan nilai sendiri Tuan Aladin, tapi jangan hanya sekali coba. Seperti hal lain, kita harus membiasakan indera pada kesan baru, lembut atau keras, sedih atau gembira. Alam melawan zat ilahi ini, karena alam tak diciptakan untuk kebahagiaan, melainkan melekat pada penderitaan.
tapi alam yang ditaklukkan pasti menyerah dalam pertarungan ini. Mimpi menggantikan kenyataan, lalu mimpi itu berkuasa menjadi hidup, dan hidup menjadi mimpi. Tapi alangkah hebatnya perubahannya. Hanya dengan membandingkan penderitaan kehidupan nyata dengan kenikmatan kehidupan khayalan, kau akan ingin tak pernah hidup lagi, tapi bermimpi selamanya. Saat kau kembali ke dunia nyata dari alam khayalmu, kau akan merasa seperti meninggalkan musim semi Napoli menuju musim dingin Lapland. Meninggalkan surga menuju bumi, surga menuju neraka. Cicipilah hasis tamuku, cicipilah hasis. Franz hanya menjawab dengan mengambil sesendok ramuan ajaib itu, sebanyak yang dimakan tuan rumahnya lalu menelannya. Demi Tuhan, katanya setelah menelan manisan surgawi itu. Aku tak tahu apakah hasilnya akan menyenangkan seperti yang kau gambarkan, tapi rasanya tak seenak yang kau katakan. Itu karena lidahmu belum terbiasa pada keagungan zat yang memberinya rasa. Katakan, pertama kali kau mencicip tiram, teh, bir, truffle, dan berbagai makanan lezat lain yang kini kau puja, apakah kau langsung suka? Bisakah kau memahami mengapa Romawi mengisi burung pegar dengan asafwe tidak, atau Tiongkok makan sarang burung layang-layang? Tidak kan? Nah, hasis sama saja. Coba selama seminggu, dan tak ada di dunia ini yang menurutmu lebih lezat daripada rasanya yang kini kau anggap hambar. Mari kita pindah ke kamar sebelah, kamarmu. Ali akan membawa kopi dan pipa. Keduanya bangkit, sementara orang yang menyebut dirinya Sinbad, dan yang kadang kita sebut demikian agar seperti tamunya, kita punya sebutan untuk membedakannya, memberi perintah pada pelayannya. Franz memasuki ruangan lain. Ruangan itu sederhana tapi mewah, berbentuk bulat dengan divan besar yang mengelilinginya sepenuhnya. Divan, dinding, langit-langit dan lantainya dilapisi kulit-kulit indah yang lembut seperti karpet termewah. Kulit singa berambut tebal dari atlas, kulit harimau belang dari Bengal, dan kulit macan tutul dari Tanjung yang indah seperti yang dilihat Dante. Kulit beruang dari Siberia, kulit rubah dari Norwegia, dan sebagainya. Semuanya ditumpuk berlapis-lapis hingga terasa seperti berjalan di atas lumut paling lembut atau berbaring di ranjang paling mewah. Keduanya berbaring di atas divan. Pipa Shiboke dengan batang melati dan corong amber sudah tersedia. Siap pakai tanpa perlu merokok pipa yang sama 2 kali. Masing-masing mengambil satu, yang dinyalakan Ali sebelum ia pergi menyiapkan kopi. Sejenak sunyi, Sinbad tenggelam dalam pikiran yang tampaknya terus menghantuinya, bahkan di tengah percakapan. Franz pun larut dalam lamunan diam, seperti yang selalu terjadi saat merokok tembakau terbaik, yang seolah mengusir segala keresahan pikiran dan menggantinya dengan khayalan jiwa. Ali membawa kopi. "Bagaimana? Kau suka kopinya?" tanya sang tak dikenal. "Gaya Prancis atau Turki? Kuat atau lemah? Pakai gula atau tidak? Dingin atau panas? Sesukamu, semuanya sudah siap." "Aku ambil gaya Turki," jawab Franz. "Kau benar," kata tuan rumahnya. "Itu menunjukkan kau punya kecenderungan pada kehidupan timur." Ah, orang-orang timur. Mereka satu-satunya yang tahu cara hidup. Adapun aku, tambahnya dengan senyum aneh yang tak luput dari perhatian Franz. "Setelah urusanku di Paris selesai, aku akan pergi mati di timur. Jika kau ingin bertemu denganku lagi, carilah aku di Kairo, Baghdad atau Isfahan." "Demi Tuhan," kata Franz, "itu akan sangat mudah. Aku merasa sayap elang tumbuh di punggungku dan dengan sayap itu aku bisa keliling dunia dalam 24 jam. Ah iya, hasis mulai bekerja. Nah, bentangkan sayapmu. Terbanglah ke alam luar manusia. Jangan takut, ada yang menjagamu. Jika sayapmu seperti sayap Ikarus meleleh oleh matahari, kami di sini siap menangkapmu." Ia lalu berbicara dalam bahasa Arab pada Ali, yang mengangguk patuh lalu pergi tapi tak jauh. Pada Franz,
Transformasi aneh telah terjadi. Kelelahan tubuh sepanjang hari dan kegelisahan pikiran akibat peristiwa malam ini lenyap seperti saat tidur pertama kali datang. Saat kita masih cukup sadar untuk merasakan datangnya kantuk. Tubuhnya terasa ringan seperti udara. Persepsinya tajam luar biasa. Indranya seolah berlipat ganda. Cakrawalanya terus meluas. Bukan cakrawala suram penuh kecemasan yang ia lihat sebelum tidur. Tapi cakrawala biru transparan tak berbatas dengan birunya laut, kilauan matahari, dan harum angin musim panas. Di tengah nyanyian para awak kapalnya, menyanyi jernih dan merdu yang akan menjadi harmoni ilahi jika nadanya dituliskan. Ia melihat pulau Monte Cristo, bukan lagi sebagai karang mengancam di tengah ombak, tapi sebagai oasis di padang gurun. Saat perahu mendekat, nyanyian itu makin keras, membentuk harmoni memesona dan misterius yang naik ke langit. Seolah Lorelei ingin menarik jiwanya ke sana, atau Amphion sang pesulap hendak membangun kota di sana. Akhirnya perahu menyentuh pantai, tanpa usaha, tanpa goncangan, seperti bibir menyentuh bibir. Dan ia memasuki gua di tengah melodi paling indah. Ia turun, atau lebih tepat seolah turun beberapa anak tangga, menghirup udara segar dan harum seperti yang mungkin ada di Gua Circe, terbentuk dari wewangian yang membuat pikiran melayang dan api yang membakar indera. Ia melihat lagi semua yang pernah dilihat sebelum tidur. Sinbad sang tuan rumah aneh, Ali sang pelayan bisu, lalu semuanya memudar dan kabur di matanya. Seperti bayangan terakhir dari proyektor ajaib sebelum mati. Dan ia kembali berada di ruang patung, diterangi hanya oleh lampu pucat kuno yang berjaga di tengah malam atas tidur yang penuh kenikmatan. Patung-patung itu sama, Virne, Cleopatra, Messalina. 3 wanita tuna susila legendaris, kaya akan bentuk, daya tarik, dan puisi. Dengan mata memikat, senyum penuh cinta dan rambut mengalir indah. Di antara mereka meluncur seperti sinar murni, seperti malaikat Kristen di tengah Olympus, sosok suci, bayangan tenang, dan khayalan lembut yang seolah menutupi dahinya yang perawan di hadapan para dewi batu yang genit itu. Ketiga patung itu mendekat dengan tatapan penuh cinta, menghampiri ranjang tempat ia berbaring. Kaki mereka tersembunyi dalam tunik putih panjang, leher terbuka, rambut mengalir seperti ombak, dengan pose yang bahkan para dewa tak tahan. Tapi para santo mampu menolak, dan tatapan tajam membara seperti ular yang memikat burung. Franz pun menyerah pada tatapan yang mengikatnya dalam cengkeraman menyiksa, namun memuaskan inderanya seperti ciuman penuh nafsu. Franz merasa matanya terpejam, dan pandangan terakhirnya ia melihat sosok kesucian benar-benar tertutup selubung. Lalu mimpi penuh hasrat, seperti yang dijanjikan Nabi pada orang-orang pilihan pun dimulai. Bibir batu berubah menjadi api, dada es menjadi lava panas. Bagi Franz, yang untuk pertama kalinya menyerah pada pengaruh obat ini, cinta adalah duka dan kenikmatan adalah siksaan. Saat mulut-mulut panas menempel pada bibirnya yang haus, dan ia dirangkul dalam pelukan dingin seperti ular, semakin ia melawan hasrat terkutuk ini, semakin inderanya menyerah. Dan akhirnya, lelah oleh pergulatan yang menguras jiwanya. Ia menyerah dan jatuh terengah-engah di bawah ciuman para dewi batu itu, terperangkap dalam mimpi ajaibnya.